Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Seperti biasa, ini ada rakitan PC subscriber dan ditemenin langsung sama Rama Ruby Ramadan. Oke, Mak, jadi ini tuh di akhir tahun 2023 banyak banget yang rakit PC ya, Mak? Betul, iya. Nggak tahu kenapa gitu ya, Mak? Kayaknya mau liburan tahun baru, terus persiapan buat Lebaran juga. Lebaran gitu. juga, terus Iya. kan mau puasa Bulan juga puasa, ya. iya. Makanya di sini banyak banget teman-teman yang Iya. rakit PC ya, Mak? Betul. Wah, luar biasa. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang siapa tahu nanti tahun depan bisa lebih mahal ya. Iya, betul. Jadi Desember ini udah oke lah gitu ya. Paling pas gitu harganya, belum terlalu naik, bahkan prosesor aja yang naiknya, Mak. Atau Iya, turun lagi. prosesor yang kelas high end-nya yang pada yang naik. high-end-nya. Kayak Ryzen 9, Hmm. i9, terus i7 yang gen terbaru, i5 gen terbaru Karena itu itu pada naik. kemarin Bitcoin Naik lagi iya. ya. Jadi Si prosesor kan bisa dipakai mining juga. Mining, ya. betul. Ya, makanya jadi naik gitu ya. Ya mudah-mudahan mah naiknya nggak terlalu fatal lah ya kayak Iya. GPU tahun 2020-2021 gitu. Oke, kita lanjut ke rakitan PC ini. Kita spill aja dulu, Mak. Rakitan PC-nya totalnya aja dulu berapa, Mak? Ini 8 jutaan ya. 8 jutaan secakep ini gitu ya. Mantap ya. Oke, ini yang pertama rakitan PC punya siapa nih, Mak? Punya Kang Reza Irfani ya, orang Cimahi. Orang Cimahi. Oh, masih di Deket, masih ya, jadi rencananya nanti udah jadi mau dibawa ke rumah gitu. Jadi langsung dibawa ke sini ya, Iya. boleh-boleh aja gitu ya kalau dekat mah ya. Terus ini kebutuhannya untuk apa, Mak nih? Buat main game katanya. Untuk main game, live streaming enggak? Live streaming enggak kayaknya. Pengen buat- main game aja buat hiburan katanya gitu. Hiburan. Oke, jadi ya memang hiburan sekarang ya udah PC udah paling pas lah ya. Iya, betul. Bisa dipakai game, browsing, kerja juga bisa. Nanti kita akan tes juga berarti, Mak, ini Betul. main game, ngedit gitu ya. Gimana performa PC 8 jutaan ini. Oke, langsung aja kita kenalan dengan speknya aja ya. Tentunya yang pertama kita pilih prosesornya apa nih, Mak? Prosesornya pakai Core i3 12100F. Core i3 Iya, 12100F. 12100F. 12100F ini tuh masih punya 4 core ya? 4 core 8 thread. 4 core 8 thread ya. Cukup lah ya untuk generasi-generasi game-game sekarang masih cukup pas lah. Harganya berapa sih i3 itu? Harganya 1,4 lebih lah. 1,4 Iya. ya. Full Full set garansi ya distributor Indonesia. 1,4. Kalau misalkan yang garansi Inter biasanya lebih murah 100 Iya. ya. Jadi mending tanggung ya udahlah, mending nggak distri Iya, resmi mending aja. resmi aja jadi biar gampang gitu. Kalau ada apa-apa. Iya. Oke, itu prosesornya. Lanjut untuk motherboardnya nih, Mak, apa? Motherboardnya ini pakai Gigabyte H610M. Kenapa pilih ini, Mak, katanya? Katanya biar apa press budget juga. iya. Katanya dia pengen Intel, terus pengen press budget yang budget lainnya buat ke part yang lain. Ke part yang lain biar Iya. nanti performanya tetap Iya, seimbang. terus ya. juga nanti kalau mau ya kata yang rakitnya kalau mau upgrade dia udah ada sebagian yang nggak perlu di-upgrade gitu. Ya, prosesor ini kan soketnya LGA 1700 ya. Jadi kalau misalkan mau ke Intel Gen 13, Gen 14 nggak usah ganti motherboard, Mak. Karena Gen BIOS aja ya. Intel, Intel tinggal Plus. update BIOS aja. Jadi ya udah paling pas lah ya, meskipun kelas seri H ya, tetap bisa pakai Intel Gen 14. Jadi nggak, soketnya masih sama sih. Intel baru kali ini 3 generasi ya, berarti. ngerilis motherboard 3 generasi. Biasanya kan 2 generasi ganti Iya. mobo. 2 generasi ganti mobo. Ini udah 3 generasi baru ganti belum ada. Gen 15 belum ada. Oke, lanjut. Jadi pas lah ya, minim budget tapi untuk upgrade ke depan masih tetap bisa. Oke, lanjut sekarang memori RAM-nya, Mak. Pakai apa nih? Memori RAM-nya ini pakai Adata XPG D50 2x8 GB 3200 MHz DDR4. Oke, ini masih pakai memori RAM DDR4 ya, Ya. karena motherboardnya juga slotnya DDR4. DDR4, Tapi betul. sebetulnya Intel Gen 12 ini i3-nya udah support DDR5. Ya. Tergantung sih motherboardnya. Ya. Tapi ya ini DDR4 tetap bisa jalan. Kalau misalkan pakai motherboard yang seri B660 yang DDR5-nya tetap masih bisa jalan juga gitu ya. Jadi pilihannya memorinya XPG ya, Mbak? Iya, XPG. Soalnya ini RGB-nya lembut gitu, lembut dilihat, terus kualitas build quality-nya juga emang lebih kokoh gitu. Lebih kokoh ya. Jadi memang pilihan terbaik kayaknya untuk DDR4 di tahun 2023
XPG D50 XPG ya. ya, masih XPG. Masih best sellernya lah gitu ya. Bestseller, Rakitan betul. PC apapun gitu ya, memori RAM-nya tetap XPG. XPG, ya. Oke, jadi ini kebetulan warnanya putih juga. Iya. Ya. Oke, lanjut untuk NVMe di sini pakai apa mah? Ada XPG S7 Blade 512 GB. Udah lebih dari cukup lah ya. Iya. Windows 10 ini? Windows 10 Pro 64 bit. Terus nanti diinstal beberapa aplikasi kayak Sama Premiere game, Pro, ya. game juga masih cukup ya. Masih masuk. Kalau misalkan mau upgrade bisa sampai 10 terabyte juga masih bisa berarti. Masih aman. Pakai SSD atau hard disk juga Siap. nggak apa-apa ya. Karena kemarin ada yang bilang, Bang, ini rakitan PC yang 4 jutaan kemarin, kalau misalkan ditambah hard disk 1 tera aman nggak ya? Ya tentunya Ya, masih aman. aman-aman aja lah ya. Mau 4 tera juga kayaknya masih oke-oke aja gitu. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Selama slotnya masih ada, bisa ditambah storage-nya. Oke, lanjut lagi. Apa lagi, Mak? Ini GPU-nya. Oh, GPU dulu nih, apa nih? GPU ini pakai AMD RX 6600 XT yang 8 GB GDDR6. GDDR6 ya. Tentunya kan si RX 6600 XT itu kan berjalan di PCIe Gen 4 ya, Mak? Ya. Ini motherboard-nya udah support. Gen udah 4. support. Berarti udah klop ya lah. Udah klop. Udah maksimal. Jadi kalau misalkan kalian beli GPU yang udah support PCIe Gen 4, ya colokin di motherboard yang udah support juga Gen 4. Jadi supaya maksimal gitu ya performanya. Jadi ya udahlah, udah paling pas lah. Ini harganya berapa nih GPU? Ini GPU-nya dapat di harga 2,6. 2,6an. Second berarti ya, Mak? Ini second. Masih ada garansinya? Masih ada garansi sampai 2025. Kalau misalkan second seperti ini kan harga PC-nya bisa lebih Ya, lebih murah. irit lah ya. Kalau misalkan kita beli baru bisa juga sih. Cuman harganya bisa lebih jauh ya. Iya, lebih mahal. Lebih mahal gitu. Jadi udahlah pas gitu ya. Oke, lanjut lagi apa, Mak? Power supply-nya. Power supply pakai apa nih? Ini pakai FSP HV Pro 650 watt 85 plus. Oh, oke. Memang si FSP ini tuh karena dia tuh punya pabrik sendiri, Mak. Jadi bikin standar untuk power supply jauh lebih bagus lah ya. Mulai dari kapasitornya, build quality-nya, bahkan dari kabel-kabel yang digunakan juga. Kalau misalnya kita lihat detailnya, ada serial number-nya tuh. Di tiap kabelnya Di itu. tiap kabelnya gitu ya. Kalau misalkan dulu yang HP Pro tuh kabelnya tuh ada yang warna-warni, masih warna-warni. Dia kuning merah. Nah, ya. itu ada serial number-nya. Jadi bukan kabel yang biasa-biasa. Kalau sekarang kan udah yang flat ya, yang ya, hitam. udah flat hitam. Sertifikasinya jadi 85 plus. Oh, bukan 80 plus berarti. Sekarang udah 85. Jadi ya memang HP Pro udah pilihan terbaik lah. Harganya berapa sih? Ini 799.000. Udah dapat 650 watt. Betul. Ya, oke, udah lanjut lagi untuk apa, Mak? Cooler. Coolernya Nah, ini cooler pakai pakai apa PC cooler Paladin EX400 ARGB. RGB ya, jadi Iya. bisa di-sync nantinya ya. Iya. Terus casing nih, casing. Ini casing pakai Paradox Twister. Terus ini ada tambahan apa extender ya? Extender ya betul dari buat kabel power supply-nya. Karena kemarin udah jadi sebenarnya PC belum pakai kabel yang putih ini. Nah, terus si akangnya ngobrol gitu kan pengen biar kabel power supply-nya putih juga bisa enggak? Ternyata Bisa ada beli apa kabel power supply extension ya. Extension. Ya, sebetulnya mirip-mirip, kebetulan belum datang juga ya, Mak? Iya, belum datang juga. Tapi kita udah syuting ya. Iya. Kebetulan nah di studio kan ada. Jadi Iya, jadi pakai yang pakai ini dulu gitu. Cuman nanti ya udah jadinya kemungkinan besar mirip-mirip kayak gini karena Betul. warnanya putih ya. Betul, putih juga. Warna putih. Ini memang temanya pengen putih semua kayak gini. Iya, putih. Casingnya, cooler, terus pakai extension ya. Iya. Ini jadi semuanya serba putih. Cuman GPU-nya aja. Ini aja. Soalnya kan susah di seri ini yang warna putih. Susah juga. Kalau misalkan budgetnya banyak mah ya udah beli yang baru, cari yang warna putih. Iya, betul. Tapi harganya pasti jadi lebih mahal. Lebih gitu mahal ya. lagi. Oke, semua komponennya udah ya. Ini rakit PC di Desember, berarti Desember 2023 dengan total rakitan PC ini nanti simpan aja di sini. Betul. Untuk detailnya ya, belum ongkirnya, belum segala rupanya, nanti bisa ditotalkan. Kalau misalkan kalian mau rakit PC, bisa DM nanti ya, Mak. Betul, DM ke Instagram Sekilas IT ya. Atau nanti ngobrol-ngobrol lah di sana gimana cari yang bagus rakitan PC atau apapun, nah, bisa ngobrol langsung di sana. Oke, sekarang kita akan lanjut tes ke pengujiannya. Gimana sih rakitan PC 8 jutaan ya? Semuanya baru gitu kan, kecuali GPU-nya aja. Oke, kita langsung saja tes ke pengujian game sekarang berarti, Mak. Let's go.
Oke teman-teman, ini pengujian game pertama, game apa, Mak? Ini game Apex Legend. Apex Legend resolusi 1080p ya. Terus fisiknya di setting dinamik. Dinamik ya, supaya FPS-nya bisa lebih loss gitu ya. Terus tekstur streamingnya di very high ya, 6 GB. 6 GB ya. Tekstur filtering kali 4. Yang lainnya High semuanya. ya, yang lainnya rata tekanan. Oke, kalau misalkan kita melihat dari game permainan ini, lumayan cukup berat ya antara prosesor dan GPU, gitu ya, hampir sama ya. Memang RX 6600 XT ini kita lihat udah 90%-an, bahkan tadi 95% kalau lagi banyak game Musuhnya ya. lagi banyak musuh, banyak pergerakan tuh kan. Jadi penggunaan GPU memang udah sangat full on lah ya. Suhunya aman berarti, Bang? Suhunya ini di 65 derajat Celcius. Celcius ya. Ini ruangan kondisinya tanpa AC, tapi sambil dibuka ya. Kalau misalkan kita di ruangannya ada AC, mungkin ini bisa lebih dingin. Iya, betul. Terus untuk i3 12100F juga Suhunya masih ini di 52, 55. ini memang nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya. Apalagi ditambah air cooler, lumayan RGB. Penggunaannya juga sama ya di 70%-an ya. Karena game ini lumayan tuh kan, apalagi pas ada asap-asap gitu ya, efek-efek tembakan, GPU udah langsung 97% ya. Kalau FPS, kalian bisa lihat ya, 200-an ya, 200 FPS-an, 170, 180 ya. Pokoknya kalau misalkan udah FPS seperti ini, paling enak pakai monitor minimal 144 betul. Kayak gini, udah jadi smooth banget lah ya. Pandangan mata tuh enak gitu mainnya tuh. Iya. Wah, gitu ya. Makin jago mainnya. Makin jago gitu ya. Kalau misalkan untuk watt meternya PC-nya aja ya, tanpa monitor berkisar di berapa, Mak? 275, 275 wattan ya, di bawah 300 watt. Jadi untuk power supply 650 watt masih sangat jauh banget ya. Kepakainya baru berapa persenan lah ya, ini 275 watt. Konsumsi usage GPU dan prosesor juga udah hampir penuh ya, hampir full load ya. Oke, lanjut, ini game udah aman lah ya untuk game-game FPS. Kita game apa? Sport. Ada apa FIFA? Ada FIFA 2023. Yaudah, kita langsung saja tes gimana performanya. Let's go. Oke, teman-teman, ini game kedua, Mak. Game apa, Mak? Ini game FIFA 2023. Katanya mau main game ini juga ya? Iya, mau dipakai main FIFA 2023. Ini di loss berarti setting resolusinya sama 1080. Tadi 1080p ya? Terus renderingnya ini di ultra ya. Di ultra. Pokoknya bisa rata kanan aja gitu ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, si GPU-nya ini ya lumayan cukup berat ya, 93%-an. Prosesor juga sama tuh, Mak. Iya, prosesor sama, udah 77, 79, 80. Bahkan kayaknya game-game ini memang prosesornya kerjanya berat ya. Berat ya, Nah, kalau lagi selebrasi gini turun ini ya. di lock 30 fps emang dari sananya. Jadi memang di sananya udah di lock 30 fps ya. Jadi usage-nya pada turun tuh. Iya. Nah, kalau misalkan kalian atau yang punya PC ini pengen lebih irit wattnya, kalau misalkan lagi full kayak tadi Apex Legend itu lagi main game bisa 270 watt ya. Tapi kalau misalkan di lock 60 watt atau PC-nya diaktifin, ini lebih turun ya lebih si turun wattnya ya. Nah, kayak tadi tuh sekitar berapa ya? Tadi 150-an kalau lagi selebrasi ya. Kalau lagi gini nih, Mak. Nah, lagi itu turun ya. Cuma Watt 100 turun ya, juga. 170-an, 170-an. 160. Jadi kalau misalkan pengen lebih irit lagi, bisa aktifin PC-nya atau bisa di lock FPS-nya. Iya. Misalnya lagi main FIFA kan 60 FPS. 60 fps udah cukup ya? banget ya. Nah, jadi usage GPU dan prosesor nggak terlalu berat. Terus watt juga nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu panas lah, nggak terlalu jadi beban si GPU dan prosesor. Betul. Terus sama juga tadi pas main Apex Legend juga sama gitu ya, Mak. Iya. Lock aja gitu kalau misalkan lock FPS ya, sesuai dengan monitor lah ya. Iya. 144. Jadi watt si PC-nya nggak sampai 270-an, bisa 230 atau 240. Lumayan kan ngirit 40 watt gitu ya. Buat beberapa jam main kan. Untuk beberapa jam masih kerasa. Terus juga suhu si PC-nya juga nggak terlalu panas ya. ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan pengen lebih irit ya batas aja FPS-nya, nggak usah di undervolt lah ya. Kalau misalkan udah segitu ya tinggal settingan gamenya aja, nggak usah di nggak usah di loss gitu ya. Jadi lebih irit gitu.
Oke, ini pipa udah lancar. Sekarang kita lanjut game berikutnya atau kita tes editing ya. Betul. Yaudah, kita langsung saja lanjut sekarang. Let's Let's go. go. Oke, teman-teman, segitu aja tes gamenya. Sekarang terakhir game, bukan game, ini Premiere Pro. Premiere Pro, betul. 2022 ya. 22, Seperti biasa, ini footage-nya video-video Sekelas IT yang biasa diupload di channel YouTube-nya Sekelas IT. Bisa kalian lihat ya di sini, di timeline-nya cukup lancar, bahkan lancar sekali ya. Iya. Coba pindah-pindah. Langsung play. Oh, kan udah langsung muter aja. Jadi kalau misalnya dipakai untuk ngedit juga ya, ini tentunya udah bisa lah ya. Walaupun pakai Radeon juga masih oke lah. Kalau misalkan project-projectnya 4K ya, terus banyak filternya, banyak efeknya, banyak layernya, ya mungkin nanti bakalan kerasa sedikit agak setan gitu. Radang render-rendernya agak telat. Tapi kalau untuk kebutuhan video-video 1080p aja gitu ya, tuh kan kalian bisa lihat di sini masih cukup lancar. Nah, sekarang kita akan coba render ya. Di sini bisa kelihatan nanti durasinya 22 menit. 22 menit detik. dengan file size-nya 1,7 giga. Ya, oke, kita langsung aja ekspor. Nah, ini rendernya sekitar 10-11 menitan lah ya. Jadi lumayan cukup cepat lah ya untuk ngedit-ngedit video, bisa nggak terlalu lama nunggunya, bisa lebih cepat ngeditnya gitu ya. Cepat upload juga kalau misalkan mau dipakai ngedit. Betul. Oke, jadi kesimpulannya gimana Mak tentang si PC ini Mak? Kesimpulannya ya PC ini estetikanya udah lumayan dapat ya. Dapat ya, putih-putih. Putih-putih ya, mungkin di VGA aja cuman emang agak susah ya. Agak susah apalagi putih. second ya. Iya. Terus untuk speknya ya lumayan cukup lah. Lumayan cukup. Pas lah ya, Pas. di 8 jutaan 8 ya lebih-lebih sedikit lah ya, karena di ada aksesoris tambahan Iya, ya. betul. Jadi harganya bisa lebih tinggi lagi. Kalau misalkan semuanya baru ya, RX 6600 XT di harga berapa? 3,5, 38 mungkin ya. 3,38. Mungkin ini bisa nyampe 10 jutaan. Mungkin bisa. Ya bisa nyampe jadi 10 ya. juta, ya. 10 juta kurang lebihnya lah ya, dengan spek seperti ini. Terus aksesorisnya seperti apa? Kabel extensionnya, Ya. terus cooler ya. Ya kurang lebih 10 jutaan. Oke, menurut kalian gimana rakitan PC ini, bagus atau enggak? Atau misalnya kalian punya rakitan PC yang wah Bang, mending yang kayak gini, mending kayak gitu. Oke. Coba ya komen aja di bawah, Iya, Mak. komen aja di Siapa tahu bawah. nanti ada teman-teman yang pengen yang ikuti rakitan-rakitan PC yang kalian simpan di sana, itu bisa bermanfaat juga untuk orang banyak gitu. Oke, jangan lupa kalian bisa cek linknya di deskripsi. Nanti saya akan simpen referensi-referensi untuk spek 8 jutaan ini ya. Betul. Kalau misalkan masih ada ya GPU-nya gitu ya. Iya. Kalau misalkan nggak ada ya berarti udah sold out berarti. Iya, udah sold out. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya Randy Adha. Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.